Halo Sobat Labaru, saya Yola. Dan saya Sinta. Bertemu lagi bersama kami di pekan pertama bulan Februari 2025. Di pekan ini, tim redaksi kami telah menyiapkan beberapa informasi menarik seputaran Lapas Kelas 2B Banjarbaru. Di antaranya, Lapas Banjarbaru gelar sosialisasi keamanan dan ketertiban kepada warga binaan. Lapas Fresh Market pasarkan hasil panen sae kepada para pengunjung. Lapas Banjarbaru bekerja sama dengan Kuarcap Banjarbaru lakukan pembinaan pramuka. Apel pagi bersama pegawai di lingkungan Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Lapas Banjarbaru dan DKP 3 Kota Banjarbaru panen raya jagung manis dan kangkung. Lapas Banjarbaru dan Bapas Banjarmasin gelar sidang tim pengamat pemasyarakatan. Yankesling Lapas Banjarbaru upaya pemenuhan hak kesehatan warga binaan. Program pembinaan berhasil. Lapas Banjarbaru panen 100 ekor ayam pejantan muda. Lapas Banjarbaru jalin kerjasama program rehabilitasi narkoba dengan Yayasan Rumah Pelita Bangsa. Dan inilah Labaru Sepekan. Lapas Banjarbaru gelar sosialisasi keamanan dan ketertiban kepada warga binaan. Dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas Banjarbaru, jajaran petugas menggelar sosialisasi kepada warga binaan. Sosialisasi oleh jajaran staf KPLP ini bertujuan untuk menyampaikan berbagai aturan serta langkah-langkah pencegahan terhadap tindakan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan. Warga binaan diimbau untuk selalu mematuhi tata tertib yang berlaku dan bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Sosialisasi ini juga diisi dengan sesi tanya jawab, di mana warga binaan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan masukan terkait keamanan di dalam lapas. Hal ini bertujuan agar mereka memahami dengan lebih baik peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menjaga ketertiban. Kegiatan diakhiri dengan pesan dari petugas Lapas Banjarbaru agar seluruh warga binaan terus berkomitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, lingkungan Lapas Banjarbaru dapat tetap aman, nyaman, dan mendukung proses pembinaan bagi seluruh warga binaan. Labaru Fresh Market pasarkan hasil panen sae kepada para pengunjung. Lapas Banjarbaru kembali menggelar Labaru Fresh Market, sebuah pasar hasil pembinaan yang menampilkan produk-produk segar dan olahan dari warga binaan sebagai bentuk kemandirian ekonomi. Beragam hasil pertanian seperti kacang panjang, rambutan, kangkung, dan jamur tiram, serta produk olahan lainnya dipasarkan dalam kegiatan ini. Semua produk merupakan hasil kerja keras warga binaan dalam program pembinaan di sarana asimilasi dan edukasi Lapas Banjarbaru. Antusiasme tinggi terlihat dari pengunjung yang berbelanja di Labaru Fresh Market. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana pemasaran, tetapi juga melatih keterampilan warga binaan dalam manajemen usaha dan pelayanan pelanggan. Diharapkan Labaru Fresh Market terus berkembang sebagai wadah pemberdayaan warga binaan, membuka peluang ekonomi, serta memperkenalkan hasil pembinaan kepada masyarakat luas. Lapas Banjarbaru bekerja sama dengan Kuarcap Banjarbaru lakukan pembinaan pramuka. Lapas Banjarbaru terus berkomitmen membina warga binaan melalui berbagai kegiatan positif. Salah satunya adalah pramuka. Program ini bertujuan membangun karakter, disiplin, dan keterampilan warga binaan sebagai bekal reintegrasi sosial di masa depan. Dalam kegiatan pramuka, warga binaan mendapatkan pembinaan mental dan fisik melalui berbagai latihan, seperti baris berbaris, keterampilan dasar kepramukaan, serta nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Antusiasme warga binaan terlihat dari semangat mereka dalam melakukan setiap sesi latihan. Pramuka di dalam lapas bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi juga menjadi wadah untuk membentuk jiwa kepemimpinan dan kemandirian. Dengan adanya program pramuka ini, diharapkan warga binaan semakin siap kembali ke masyarakat
dengan karakter yang lebih baik. Terima kasih kepada semua pihak yang mendukung pembinaan ini. Mari terus berkarya dan berkontribusi. Apel pagi bersama pegawai di lingkungan Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru ikuti apel pagi bersama pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kegiatan ini diikuti secara virtual oleh Kepala Lapas Banjarbaru, Iwayan Nurastawibawa, para pejabat struktural, dan staf pegawai. Apel pagi bersama ini dipimpin oleh Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sarif Hiarij. Pada amanatnya, Edward menyampaikan momentum apel pagi bersama ini bukan hanya sekedar rutinitas seremonial, tetapi sebagai ajang silaturahmi, berbagi informasi strategis, serta membangun sinergi yang lebih erat di tengah dinamika perubahan kelembagaan yang masih berlangsung hingga kini. Lebih lanjut, Edward mengajak seluruh peserta apel untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Ia menegaskan bahwa kinerja yang efisien dan penuh tanggung jawab menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan bersama. Kepala Lapas Banjarbaru, Iwayan Nurastawibawa, menyatakan kesiapan jajarannya untuk melaksanakan arahan dan kebijakan yang telah ditetapkan dan juga berkomitmen untuk selalu berkontribusi positif untuk organisasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan warga binaan. Lapas Banjarbaru dan DKP 3 Kota Banjarbaru panen raya jagung manis dan kangkung. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru bersama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarbaru panen raya jagung manis dan kangkung di lahan sarana asimilasi dan edukasi. Panen ini merupakan upaya pemberdayaan warga binaan dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Kepala Lapas Banjarbaru Iwayan Nurastawibawa mengatakan panen raya 150 kg jagung manis dan 50 kg kangkung yang ditanam warga binaan selama kurang lebih 3 bulan ini merupakan suatu kebanggaan. Melihat perkembangan mereka semakin produktif dan mendukung ketahanan pangan dan tentunya keterampilan ini penting bagi mereka setelah bebas nanti. Lebih lanjut, Wayan menyampaikan keberhasilan panen ini adalah wujud komitmen Lapas Banjarbaru merealisasikan Asta-Cita Presiden dan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sementara itu, Penyuluh Pertanian DKP 3 Kota Banjarbaru, Sugiyo, memberikan apresiasi atas keberhasilan panen raya dan program ketahanan pangan di Lapas Banjarbaru. Nantinya hasil panen ini akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di lapas, seperti diolah menjadi makanan warga binaan dan didistribusikan ke berbagai pihak sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan. Selain itu, pertemuan antara Lapas Banjarbaru dan DKP 3 Banjarbaru juga membahas tentang rencana kerja sama program pembinaan kemandirian warga binaan dalam mendukung ketahanan pangan. Lapas Banjarbaru dan Bapas Banjarmasin gelar sidang tim pengamat pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru bersama Balai Pemasyarakatan kelas 1 Banjarmasin menggelar sidang tim pengamat pemasyarakatan. Sidang TPP ini diikuti sebanyak 100 warga binaan. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana, Anak Didik, dan Kegiatan Kerja selaku ketua sidang mengatakan sidang TPP digelar dengan agenda usulan program integrasi sebanyak 39 warga binaan, usulan tahanan pendamping sebanyak 59 warga binaan, dan penjatuhan hukuman disiplin kepada 2 warga binaan yang melanggar tata tertib di dalam lapas. Lebih lanjut, Bagus mengatakan sidang TPP merupakan evaluasi yang dilakukan dalam proses pembinaan warga binaan, mendengarkan masukan berbagai pihak dengan objektif dan transparan, sehingga didapati hasil yang bisa disepakati bersama. Sementara itu, salah satu pembimbing kemasyarakatan dari Bapas kelas 1 Banjarmasin, Kristiawan, turut memberikan pendapat dan masukannya. Bagi warga binaan, usulan program integrasi agar keluarga yang menjadi penjamin harus mampu bertanggung jawab terhadap keputusannya. Selain itu, jika sudah bebas nanti wajib lapor ke Bapas Banjarmasin dan dapat melanjutkan pembinaan di sana. Jelas Kristiawan. Yan Kesling Lapas Banjarbaru, upaya pemenuhan hak kesehatan warga binaan.
Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru terus berupaya memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada warga binaan. Salah satunya pemenuhan hak kesehatan. Upaya tersebut ditunjukkan oleh kesigapan para petugas kesehatan melalui layanan kesehatan keliling. Kepala Subseksi Perawatan Dedi Sapitri menyampaikan bahwa Yan Kesling digelar agar dapat meningkatkan pelayanan kesehatan sekaligus untuk mengetahui langsung keluhan yang dialami warga binaan. Yan Kesling juga bertujuan untuk menjangkau dan menemukan warga binaan sakit yang disembunyikan atau tidak mau berobat ke klinik lapas. Jadi menambahkan petugas kesehatan juga terus berupaya melakukan pencegahan untuk meminimalisir timbulnya penyakit di kalangan warga binaan dengan berbagai kegiatan. Senada, Dr. Natasha Cindy Lestari selaku dokter umum mengatakan Yan Kesling ini penting untuk mengedukasi warga binaan tentang penyakit-penyakit yang bisa muncul dari pola hidup tidak sehat. Pada kesempatan berbeda, Kepala Lapas Banjarbaru Iwayan Nurastawibawa mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan maksimal kepada warga binaan. Ia menegaskan lapas akan bersinergi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan warga binaan. Salah satunya yakni mereka datang langsung ke lapas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kepada warga binaan. Program pembinaan berhasil. Lapas Banjarbaru panen 100 ekor ayam pejantan muda. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru panen ayam pejantan muda sebanyak 100 ekor di lahan sarana asimilasi dan edukasi. Panen ini dipimpin Kepala Lapas Banjarbaru, Iwayan Nurastawibawa, bersama pejabat struktural dan warga binaan yang merawat ayam pejantan muda. Wayan mengatakan panen ini berkat keuletan dan kesungguhan warga binaan dalam merawat pertumbuhan ayam. Ia juga menekankan peternakan ayam ini bukan hanya sebagai sarana pembinaan bagi warga binaan, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan pangan. Warga binaan bukan hanya berfungsi sebagai penerima pembinaan, tetapi juga sebagai bagian penting dalam merealisasikan Astacita Presiden dan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui pemanfaatan lahan SAE dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Ungkapnya, salah satu warga binaan, Juriansah, mengungkapkan dirinya senang bisa mengikuti pembinaan kemandirian di bidang peternakan ayam. Ia dan 6 orang lainnya sebagai pekerja yang mengurus peternakan dan tugasnya membersihkan kandang dan memberi pakan minum ayam. Melihat panen ini tentunya mereka sangat senang, semoga keahlian merawat ayam ini bisa mereka gunakan untuk membuka usaha saat bebas nanti. Lapas Banjarbaru jalin kerjasama program rehabilitasi narkoba dengan Yayasan Rumah Pelita Bangsa. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru terus berupaya meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi warga binaan. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Lapas Banjarbaru menjalin kerjasama dengan Yayasan Rumah Pelita Bangsa melalui penandatangan perjanjian kerjasama. Pelaksanaan program rehabilitasi narkoba bagi warga binaan. Kegiatan penandatanganan PKS ini dilaksanakan di Klinik Pratama antara Kepala Lapas Banjarbaru Iwayan Nurastawibawa dengan Ketua Yayasan Rumah Pelita Bangsa Barata Aridona. Penandatanganan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara kedua belah pihak dalam memberikan layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan bagi warga binaan. Wayan menyampaikan pentingnya kerjasama ini sebagai salah satu upaya untuk memberikan layanan rehabilitasi yang lebih terarah dan efektif bagi warga binaan. Sementara itu, Barata juga menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan oleh Lapas Banjarbaru. Adapun ruang lingkup kerjasama tersebut meliputi asimilasi, pembinaan mental dan spiritual, sosialisasi, seminar, asesmen, dan layanan konseling adiksi. Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan, baik bagi warga binaan maupun upaya Lapas Banjarbaru untuk terus meningkatkan mutu layanan rehabilitasi. Dan berita tadi sekaligus mengakhiri Labaru sepekan kali ini. Nantikan kami di pekan berikutnya tentunya dengan berita menarik seputar Lapas Banjarbaru. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk update terbaru. Sampai jumpa.